Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi tentang himpunan dalam bentuk diagram Venn. Nah, ini tahun lalu banyak sekali muncul di UTBK 2019 dan bisa jadi di UTBK 2020 akan muncul kembali. Nah, pertama supaya lebih gampang, supaya lebih memahami materinya, kita akan bahas sifat-sifat himpunan terlebih dahulu. Nah, sifat himpunan yang pertama adalah sifat komutatif. Nah, sifat komutatif itu apa? Jadi seperti ini. Misalnya A iris B itu sama dengan B irisan A. Nah, irisan itu seperti apa? Irisan itu modelnya seperti ini. Misalnya ada himpunan bagian A dan himpunan bagian B. Irisan itu milik bersama, milik A juga milik B. Berarti irisan ini yang tengah ini. Oke, jadi ini disebut A iris B. Jadi A irisan B itu sama dengan B irisan A. Oke, itu namanya sifat komutatif. Ini juga berlaku di A gabung B itu sama dengan B gabung A. Kalau gabung berarti keduanya digabungkan. Misalnya ada himpunan bagian A dan himpunan bagian B. Nah, A gabung B berarti semua diarsir atau semua masuk. Jadi seperti itu. Terus lanjut ke sifat nomor 2. Sifat nomor 2 namanya adalah sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif itu seperti ini. A irisan B iris C itu sama dengan, nah kita keluarkan A iris B iris C. Jadi sama ya, A iris B iris C sama dengan A iris dalam kurung B iris C. Nah, yang irisan itu, nah tadi sudah nampak gambarnya ya, jadi seperti ini. Berikutnya saya lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 nama sifatnya adalah sifat distributif. Sifat distributif itu apa? Seperti ini. A gabung misalnya B iris C itu sama dengan, nah kita keluarkan. Nah, B dan C akan dikeluarkan. Jadi menjadi seperti ini. A nah gabung B jadi seperti itu. Irisannya di keluar A gabung C. Jadi A gabung B iris C itu sama dengan A gabung B iris A gabung C. Jadi yang dalam kurung ini kita keluarkan A dengan B terus A dengan C. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sifat yang keempat, yaitu sifat pengurangan. Nah, di sifat pengurangan itu berlaku A kurang B itu tidak sama dengan B kurang A. Nah, misalnya saya berikan contoh untuk yang nomor 4. Contohnya seperti ini. Misalnya ada himpunan bagian A. Himpunan bagian A nilainya misalnya 1, 2, 3, 5. Nah, untuk himpunan bagian B nilainya misalnya 1, 3, 5, 7. Nah, kalau saya gambarkan nanti seperti ini. Ada himpunan bagian A dan ada himpunan bagian B. Nah, yang milik bersama itu 1, 3, 5. Nah, 1, 3, 5 ini milik bersama. Karena milik bersama jadi simpannya di tengah. 1, 3, dan 5. Yang hanya milik A saja kan 2. Berarti 2 itu A disimpan di bagiannya A. Yang hanya milik B itu 7. Oke, berarti 7 saya simpan di bagiannya B. Yang milik keduanya, nah saya simpan di tengah. Itulah yang disebut irisan. Kalau A kurang B, nah berarti A kurang B itu bagian A saja. Bagian B dihilangkan. Jadi kalau ada himpunan bagian A yang sama dengan B itu dihilangkan. Jadi A kurang B itu yang A saja, yang ini saja. Oke? Nah, sehingga A kurang B itu nanti nilainya adalah 2 saja, atau yang milik A saja. Yang sama dengan B akan dihilangkan atau akan dikeluarkan. Jadi seperti itu. Kalau B kurang A berarti misalnya ini A ini B, berarti yang B kurang A itu yang bagian B saja. Jadi seperti itu.
Nah, ini untuk materinya. Berikut kita akan latihan soal, mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir adalah, nah ini kan B, A dengan B. A kosong, B itu penuh. Nah, gambarnya ini B saja. Berarti B dikurang dengan A karena A tidak masuk. Berarti jawabannya D. B dikurang dengan A. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada A yang penuh dan B yang kosong. Maaf, B yang kosong. Nah, supaya jadi berarti ini dikurang. Berarti A dikurang dengan B karena yang masuk itu hanya A saja. Oke, sekarang yang soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir adalah, nah yang diarsir ini milik bersama. Kalau milik bersama berarti A iris B. Oke, sekarang soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini semuanya penuh. A masuk semua, B masuk semua. Berarti ini gambar dari gabungan, yaitu A gabung B. Jadi jawabannya B. Oke, nomor 5. Nah, yang nomor 5. Jadi ini yang di tengah-tengah. Kalau saya perbesar gambarnya. Jadi ini milik A, milik B, dan milik C, milik ketiganya. Jadi itu adalah irisan antara A, B dengan C. Nah, berarti nanti jawabannya A iris B iris C. Nah, di sini tidak ada jawaban yang tepat. Harusnya A iris B iris C karena yang diarsir itu milik daerah A, B, dan C. Nah, jadi saya tambah iris C, itu jawabannya A. Kalau keseluruhannya misalnya diarsir seperti ini. Ini semua diarsir. Berarti ini adalah A gabung B gabung C. Tapi kalau diarsir hanya tengah-tengahnya berarti A iris B iris C. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau gambar seperti ini bisa saya pisahkan dulu. Nah, yang A dengan B kan ada dua gambar, A dengan B. A dengan B irisan di tengah. Oke, berikutnya B dengan C. B beririsan dengan C. B dan C juga beririsan. Nah, berarti untuk yang gambar ini itu bisa saya simpulkan bahwa A irisan B digabung dengan B irisan C. Jadi saya tulis A iris B digabung dengan B iris C. Nah, tapi jawabannya tidak ada. Kalau jawabannya tidak ada, kita kembali ke sifat yang tadi. Nah, yang sama kita keluarkan. Berarti yang sama apa? Yang sama B. Jadi B-nya akan dikeluarkan. Berarti B keluar. Nah, yang diambil itu yang irisannya. Iris dalam kurung A gabung C. Nah, masih ingat sifat yang pertama tadi? Berarti jawabannya B iris A gabung C. B iris A gabung C. Berarti jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 berarti ini A dengan B. A dengan B itu yang diarsir irisannya. Serta A dengan C yang diarsir juga irisannya. A dengan C. Nah, yang diarsir irisannya. Berarti ini A irisan B digabung dengan, ini kan tinggal ditambah, digabung dengan A irisan C.
Nah, berarti yang sama kita keluarkan. Yang sama itu A. Berarti A iris B gabung C. Nah, berarti jawabannya A iris B gabung C. A iris B gabung C. Jawabannya E. Oke, sekarang soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ada yang kelihatan penuh. Yang kelihatan penuh adalah A. Oke. A itu penuh keseluruhan dan B dengan C itu irisannya ada masuk. Berarti nah, ini B dengan C, sementara A penuh keseluruhan. Untuk jadi gambar yang ini saya tinggal jumlah. Berarti A kalau jumlah itu gabung, A gabung B iris C. Nah, A gabung B iris C, berarti jawabannya E. Oke. Berikutnya soal nomor 8. Soal nomor 8. Nah, ini sebenarnya ini kan ada A yang penuh. Harusnya A penuh, terus ada B yang penuh. Ada B yang penuh. Nah, di B iris C itu kosong, berarti nanti dikurang B iris C. Dikurang B iris C. Berarti A digabung dengan B. Nah, kan awalnya harusnya sama-sama penuh A dengan B, tetapi dikurang dengan ini yang irisan antara B dengan C. Berarti dikurang B iris C. Berarti jawabannya A gabung B kurang B iris C. Jawabannya A. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh materi himpunan bagian diagram Venn yang muncul di soal UTBK tahun 2019. Nah, jika masih ada yang bertanya silahkan tanyakan apa saja di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.